Halo, apa kabar? Kita sering banget ya mikir kalau pernikahan itu ya soal bahagia-bahagia aja. Tapi gimana kalau ternyata ada makna yang jauh lebih dalam di balik semua perjuangannya? Nah, di sini saya mau ajak teman-teman semua buat melihat pernikahan dari sisi yang sedikit beda. Sisi yang saya coba tuangkan di buku saya, Air Mata Pernikahan. Oke, kita langsung mulai aja ya. Apa yang mau saya bagikan ini, jujur, ini adalah refleksi pribadi saya. Hasil dari perjalanan saya sendiri dalam mencoba mengerti, sebetulnya apa sih tujuan nikah itu? Jadi ini bukan sekedar teori dari buku lain ya, tapi sesuatu yang saya pelajari ya lewat pengalaman langsung. Pertama-tama saya yakin banyak yang penasaran sama judulnya. Air Mata Pernikahan. Saya sadar kok, kedengarannya agak provokatif ya. Dan emang banyak banget yang nanya, kenapa judulnya begitu? Nah, ini yang lucu. Judul ini, percaya nggak percaya, justru yang usulin itu istri saya. Dan ini bukan asal ceplos loh. Judul ini muncul dari perenungan kami pas ulang tahun pernikahan yang ke-15. Saat itu, kami sadar, pernikahan yang realistis itu, ya nggak cuma soal ketawa-ketawa aja, ada juga air matanya. Tapi, justru disitulah letak keindahannya, disitulah letak kedalamannya. Nah, ini poin yang penting banget ya, jadi saya harus tegaskan dari awal. Buku ini tuh bukan curhat pribadi saya atau istri saya, bukan. Ini lebih ke upaya saya untuk menggali lebih dalam, untuk melihat apa sih yang Alkitab katakan tentang arti di balik suka dan duka dalam sebuah hubungan. Untuk bisa ngerti dari mana datangnya air mata ini, kita kayaknya perlu mundur jauh ke belakang, kembali ke awal mula, ke Taman Eden, ke hubungan manusia yang paling pertama. Coba deh, bayangkan momen ini. Adam melihat Hawa untuk pertama kalinya, dan yang keluar dari mulutnya adalah, "Inilah dia, tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku." Ini kan bukan kalimat biasa ya, ini tuh puisi. Sebuah ungkapan kekaguman, penerimaan yang total, di sebuah dunia yang masih sempurna. Dunia yang belum kenal sama sekali apa itu air mata. Sekarang, coba lihat perbedaannya. Kontrasnya luar biasa kan? Setelah mereka jatuh dalam dosa, puisi pujian yang indah tadi itu berubah 180 derajat. Jadi apa? Jadi kalimat penolakan dan saling menyalahkan. Kesatuan yang tadinya begitu indah langsung pecah, digantikan sama saling tuding. Dan ya, inilah titik awalnya. Momen di mana keretakan itu masuk ke dalam hubungan manusia. Kalau kita mau pakai metafora, ya disinilah momen pertama kali air mata itu menetes dalam sebuah pernikahan. Tapi ceritanya nggak berhenti di Taman Eden aja. Pengalaman soal air mata ini meluas. Ini jadi bagian dari realitas dunia kita yang lebih besar, yaitu soal penindasan dan, di sisi lain, kebutuhan kita akan solidaritas. Alkitab sendiri loh, yang secara gamblang nunjukin kalau air mata itu sering banget lahir dari penindasan, yaitu saat kekuasaan dipakai secara nggak adil untuk menyakiti yang lebih lemah. Ini duka yang skalanya jauh lebih besar dari sekedar masalah pribadi. Dan yang paling bikin sedih, dinamika penindasan ini nggak cuma terjadi di luar sana, di masyarakat. Di dalam buku ini saya juga coba membahas gimana secara tragis hal yang sama bisa terjadi di dalam ikatan pernikahan, tempat yang seharusnya jadi paling aman. Tapi, di tengah semua penderitaan itu, selalu ada secercah harapan. Contohnya, kisah Ruth dan Naomi. Ini contoh yang luar biasa banget tentang solidaritas. Ikatan mereka menunjukkan kalau berjalan bersama di tengah kesulitan, saling menguatkan, itu adalah obat yang paling kuat untuk melawan penindasan dan rasa sepi. Oke, setelah melihat semua gambaran tentang air mata dan perjuangan ini, wajar kalau kita bertanya, jadi sebetulnya buat apa sih pernikahan itu? Di mana kita bisa menemukan Tuhan dalam semua ini? Jadi, saya ulang lagi pertanyaannya. Sebenarnya, pernikahan itu untuk apa? Gimana kalau tujuan utamanya itu bukan kebahagiaan pribadi, seperti yang selama ini mungkin kita dengar dari dunia? Lewat perenungan dan studi yang cukup panjang, saya sampai pada sebuah kesimpulan yang mungkin kedengarannya radikal. Pernikahan dalam kacamata iman Kristen itu punya tujuan yang beda banget dari apa yang ditawarkan budaya populer di sekitar kita. Ini bukan soal aku harus bahagia, tapi tentang sesuatu yang jauh, jauh lebih besar. Nah, inilah inti pesannya. Pernikahan itu ibarat sebuah ziarah, sebuah perjalanan rohani. Jadi momen-momen sulit di dalamnya itu bukan tanda kegagalan. Sama sekali bukan. Justru sebaliknya, itu adalah undangan. Undangan untuk kita bisa merasakan kehadiran Tuhan justru di tengah-tengah perjuangan kita. Mungkin setelah mendengar semua ini, ada yang berpikir, wah kok berat banget ya, suram banget kelihatannya. Tapi justru disinilah letak harapannya.
Percayalah, pemahaman ini yang akan membawa kita pada harapan yang paling dalam. Harapan untuk bisa pada akhirnya menuai dengan sorak-sorai. Ayat dari Mazmur ini adalah jantung dari seluruh buku saya. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Dengar deh, ini bukan cuma kalimat puitis, ini adalah sebuah janji. Janji bahwa semua air mata kita tidak akan pernah sia-sia. Artinya apa? Artinya, kebahagiaan yang sejati itu nggak bisa didapat tanpa melewati air mata. Justru kebahagiaan yang lahir dari penderitaan yang berhasil kita lewati bersama, itulah kebahagiaan yang paling otentik, paling dalam, paling nyata. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan buat kita renungkan bersama. Gimana kalau kebahagiaan sejati dalam pernikahan itu nggak ditemukan dengan cara mati-matian menghindari air mata, tapi justru dengan berani melewatinya bersama-sama? Coba kita pikirkan itu. Terima kasih.